Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan sesi berbagi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Materi ini adalah materi yang kami dapatkan selama 3 bulan di kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 3 khususnya Kabupaten Goa. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru yang sempat hadir pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi suri teladan bagi seluruh umat. Baiklah Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, mohon izin membangun budaya ini di lingkungan sekolah pada SDN 8 Palelu Barat. Nah, kali ini materi yang kami sudah dapatkan ada beberapa hal. Mungkin ini saya tampilkan di PowerPoint, Ibu. Ya, di sini adalah sesi berbagi aksi nyata budaya positif. Aksi nyata budaya positif. Nah, kemudian ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah seorang bapak pendidikan di Indonesia. Adapun pemikiran beliau terhadap pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang beliau cetuskan. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, artinya guru itu di depan menjadi teladan. Kemudian yang kedua adalah Ing Maju Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Adapun peran guru menurut Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Ini seorang petani yang sedang menanam padi. Ini kami ambil dari situs program guru penggerak yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Nah, di sini seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Misalnya ini padi. Padi disemai, kemudian ditabur sampai kemudian tumbuh, dan kemudian kita tanam. Ditanam itu bukan hanya ditanam begitu saja, tetapi dipelihara, dipupuk, dihilangkan gulmanya. Nah, begitu pula anak-anak ini. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan dari Pak Tani seperti pemupukan, penghilangan hama, penyinaran yang cukup, dan pembersihan, maka biji tersebut atau biji tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi begitu pula kata beliau. Beliau dimaksud ini adalah Ki Hajar Dewantara. Begitu juga kata anak-anak, kalau dipupuk, dibersihkan, kemudian kita rawat, maka seperti padi. Di program pendidikan guru penggerak, Menteri Nadiem Makarim mencanangkan ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada 6 item. Item yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Di sini
salah satu contohnya beriman dan bertakwa sebenarnya kita sudah lakukan di sekolah. Itu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, baik masuk di kelas maupun pulang dari sekolah. Ini sih sebenarnya sudah kita lakukan. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila pada poin ini adalah saling menghormati antara suku, adat istiadat, dan budaya yang ada di lingkungan sekolah itu. Misalnya, dia suku Bugis, kita hargai dia sebagai suku Bugis. Si A atau si B suku Buol, kita hargai dia. Bahwa di dalam profil pelajar Pancasila dicantumkan berkebinekaan global supaya kita tidak saling mencela atau membuli sesama. Kemudian poin yang ketiga adalah bergotong royong. Ini bergotong royong di sini sebenarnya sudah kita lakukan juga di sekolah. Hampir semua 6 poin ini yang sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah. Bergotong royong itu misalnya kerja bakti, sebenarnya sudah kita lakukan ya. Cuman mungkin lebih fokusnya lagi beliau supaya mungkin terarah. Tidak tadi. Kemudian yang keempat adalah kreatif. Artinya jika gurunya kreatif, maka anak-anak itu juga harus kreatif. Jangan cuman guru yang kreatif tetapi anaknya tidak. Jadi anak yang harus turun langsung, misalnya sistem pembagian sebuah penjumlahan bilangan. Misalnya 1 tambah 2, misalnya begitu yang dia 1 tambah 2. Anak itu katanya jangan cuma disuruh menghitung di jari. Suruh keluar dari ruangan. 1 tambah 2 sih sebenarnya apa? Ambil batu 1 dulu, masuk ke kelas, simpan 1. Keluar lagi dari kelas, ambil 2. Berarti ini sudah yang namanya 1 tambah 2. Anak ini mengerti bahwa 1 tambah 2, 1 ini batu diambil pertama, kemudian 2 yang diambil kedua. 1 tambah 2 berarti jumlahnya, coba kita hitung berapa jumlahnya. 3. Jangan artinya di guru jangan cuma guru yang beraksi atau aktif, tetapi siswa itu yang kita perintahkan untuk aktif. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini yang kemarin kita perdebatkan adalah di siswa TK dan SD. Bernalar kritis ini sebenarnya di siswa TK dan SD. Kata beberapa teman-teman sini, maksudnya kita buat seperti game anak itu. Misalnya di bangun datar, misalnya ini pelajaran matematika. Di bangun datar itu kan ada salah satu contoh bangun datar itu segitiga. Nah, segitiga itu kita buat anak itu supaya berpikir, susun segitiga dengan menggunakan misalnya tusuk gigi. Susun segitiga dalam 3 susun. Kemudian angkat 2 dari tusuk lidi itu sehingga segitiga yang disusun 3 itu menjadi 5. Misalnya anak itu sudah mulai berpikir bagaimana caranya supaya ini segitiga yang cuma tersusun 3 ini bisa menjadi 5. Di sini maksud bernalar kritis. Artinya itu anak itu mulai berpikir, saya angkat ke sini sehingga menjadi 5. Gitu. Kata Pak Menteri sih seperti itu. Kemudian mandiri. Mandiri di sini maksudnya untuk siswa, anak itu tidak selamanya diperintah oleh guru. Artinya anak itu sudah sadar dengan sendirinya, misalnya sampah ini berserakan tidak bagus sih menurut lingkungan. Berarti anak itu sadar, dia pungut sendiri itu sampah tanpa diperintah oleh guru atau guru piketnya. Begitu maksudnya Pak Menteri. Kemudian kita lanjut. Di sini ada budaya positif. Pertama itu
belajar. Kedua, disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, seperti tadi, untuk membangun budaya positif itu, kita kemarin kan sudah berusaha, kita sudah supaya lingkungan itu aman dan nyaman. Sekolah kita sudah berusaha, walaupun tak ada dana, kita sudah pagar dengan upaya kita sendiri. Ibu kepala sekolah sendiri yang sudah mati-matian pagar tukang walaupun tidak ada dana, ya. Berbuatlah kita di sekolah, katanya begitu, tanpa menunggu bola dioper, begitu katanya sih. Kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Realitas itu kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Begitu pula anak. Jadi setiap anak itu berbeda kebutuhannya. Ada anak yang cepat, ada anak yang lambat, dan ada anak yang paling lambat. Jadi katanya jangan disamakan itu anak yang cepat, yang setengah, dan yang paling lambat. Jadi dikelompokkan seperti itu ya. Jadi kemarin juga di Loka Karya 3 ada program yang kebetulan di Mukelsek juga ada halangan kemarin. Jadi program ini adalah program yang akan kita laksanakan di sekolah. Itu program membaca, menulis, dan berhitung bagi anak-anak yang belum tahu membaca dan berhitung. Jadi dikelompokkan dan nanti kita akan kelompokkan itu. Jadi itu yang program yang sempat saya canangkan kemarin. Jadi bulan Desember akan dipantau apakah program itu sudah dijalankan guru penggerak, kemudian sudah direalisasikan di sekolah dan disetujui oleh kepala sekolah dan dibantu oleh guru-guru yang ada di sekolah. Itu bulan Desember itu yang akan mereka pantau di sekolah. Kemarin mulai pikir lagi masalah itu, anak-anak masih banyak yang tidak tahu membaca. Ini Jo, baca tulis dan berhitung. Yang saya. Kemudian teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Begitu kata Menteri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang betul, kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang itu yang akan mengontrol dirinya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Artinya model berpikir menang-menang yang dimaksud di sini adalah siapapun memiliki perubahan paradigma belajarnya. Artinya kalau dia tidak berubah, dia akan ketinggalan. Kalau dia tidak akan ikut zaman, dia akan ketinggalan. Begitu katanya. Paparan Dr. William Gasher dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang pada kenyataannya kita orang-orang dewasa ingin memaksakan kehendak kita terhadap yang di bawah kita. Misalnya anak, kamu harus dapat 100. Yang sebenarnya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita harus anak itu dapat 100 sampai benar semua.
tetapi bagaimana prosesnya untuk mengerjakan sesuatu yang kita sudah perintahkan. Itu yang kita nilai, bukan hasilnya yang kita nilai, bukan benarnya itu. Nah, tapi prosesnya, katanya prosesnya yang harus kita nilai. Kemudian disiplin positif. Makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan membawa hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi menghukum itu kalau perlu kata jangan digunakan untuk menghukum anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dan intrinsik. Ini ada self disiplin. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, gitu katanya. Di sini disiplin mencuci tangan dan memakai masker saya sudah dokumentasikan kemarin ini. Maaf Ibu, baru kemarin saya dokumentasikan untuk proses disiplin mencuci tangan di SDN 8 Palebaran, dan ini akan diposting dan akan saya bagikan di portal berbagi. Baru kemarin saya bisa ambil. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring ini School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut motivasi intrinsik. Ibu Amar, guru wali kelas 2A ini, di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini ada unsur pemaksaan antar sesama siswa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 1, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini sebenarnya ada pilihan. Kita mau bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup sih di poin itu untuk mempertahankan makanannya kita, apakah kita bertahan? Sementara ada teman yang memaksa, gitu. Ini survei survival, ada blogging, power dan random dan fun. Ini yang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada posisi kontrol guru. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998 dia bukukan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Tapi kata beliau, sebelum saya bahas satu persatu, kata beliau posisi kontrol guru yang paling bagus itu adalah manajer, kata beliau. Nah, kita bahas dari 1. Kenapa guru itu tidak perlu menjadi penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, sementara di Indonesia kita sudah ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau kita posisikan diri kita di posisi penghukum,
bisa-bisa kita yang terjerumus ke dalam rel itu, terali besi. Jadi bukan anak. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Sebenarnya posisi ini juga posisi yang tidak diinginkan. Artinya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah di sini. Tapi kadang kita mengatakan bahwa oh ternyata kamu salah dalam lembut. Kita punya bahasa, tapi anak itu merasa tertekan di dalam. Oh ternyata saya kan tidak dibela sama ibu. Posisi teman saya itu anak. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman juga sebenarnya bagus katanya sih. Tapi kadang anak setelah keluar dari sekolah, di jalan itu dia seperti dianggap kita temannya. Halo ibu, halo bapak, biasanya begitu sih. Jadi posisi ini juga katanya sih dihindari sedikit-sedikit. Boleh kita jadi teman, tapi jangan terlalu jadi teman yang betulan katanya. Kemudian monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi sebenarnya di posisi pemantau ini bisa-bisa saja kita pantau itu anak dari sekolah misalnya. Oh di sekolah dia pendiam, kita coba kita kontrol ke rumah atau ke tempat dia bermain. Ini yang sebenarnya dicanangkan oleh Pak Menteri. Jadi anak itu jangan cuma diantar di kelasnya saja, tapi kita pantau juga dia sampai di mana titik. Misalnya, oh anak ini malas kerja tugas. Sebenarnya di mana titik lemah ini anak ini tidak kerja tugas. Nah, kalau di sekolah kan kita, oh tatape lo nih kue, biasanya begitu. Tapi kita tidak tahu ada problem apa ini anak di rumah sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas itu. Nah, ini sebenarnya terus terang Ibu Kepsek, di materi yang ini saya agak posisi ini kita sama-sama lakukan. Kemudian posisi manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, di sini di manajer ini jadi guru dengan murid itu sama-sama berdua. Di sini mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di manajer ini kita antar anak itu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Misalnya, kelemahannya saya, misalnya itu anak itu berpikir begitu, kelemahannya saya ini tidak bisa hafal perkalian. Oh, dia cari sendiri. Oh, kenapa saya tidak bisa hafal perkalian? Nah, kita hantar dia. Jangan kita yang kasih tahu. Oh, karena kamu malas. Kita suruh berpikir dia. Kita hantar dia untuk berpikir apa penyebabnya ini sehingga saya tidak bisa menghafal perkalian. Jadi anak itu sendiri yang berpikir. Supaya kalau dia sendiri yang berpikir, dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pikirkan. Kalau kita yang kasih tahu, biasanya dia lupa. Oh, kamu harus rajin, kamu harus ini. Katanya sih seperti itu. Kemudian di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di sini ada identitas gagal, ada identitas yang berhasil. Itu perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Penghukum, nah di sini ada guru berbuat dan guru berkata. Di penghukum, guru berbuat menghardik, di sini penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyinggir. Ini di penghukum. Itu yang dilakukan oleh guru selama ini kalau di penghukum. Karena anak itu dihardik. Kemudian di penghukum juga guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ini kata-kata ini tidak boleh. Jadi kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Berarti seakan-akan guru itu mengancam siswa. Katanya sih tidak boleh. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini membuat orang merasa bersalah, guru berbuat berceramah
menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ini kadang kita ceramah itu anak, kadang kita kasih lihat muka kita itu kecewa dengan perbuatannya itu anak, di posisi membuat merasa bersalah. Kemudian ada kata-kata yang keluar dari guru. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, misalnya ibu atau bapak, kamu sudah mengecewakan bapak, kenapa kamu lakukan itu? Nah, sebenarnya ini kata-kata katanya sih yang tidak boleh. Kemudian ada teman. Guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi bagaimana caranya guru itu mendekati siswa sehingga siswa itu bisa jadi temannya kita, gitu katanya. Membuat alasan apapun itu. Saya kita orang kan masih ada hubungan keluarga. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi anak itu sudah mulai dekat. Ini kemudian guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, ini yang sebenarnya anak itu tidak bisa akan jadi mandiri karena kata-kata ini. Misalnya seperti itu. Kemudian pemantau. Sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Jadi kita pantau itu anak, kita hitung sih sudah berapa kali dia berbuat kesalahan. Jadi jangan dulu langsung di justice, kamu sekian kali berbuat kesalahan, tetapi kita hitung-hitung saja dulu, kita ukur dulu sampai di mana sih kesalahan dia buat selama ini. Nah, kemudian guru berkata, apa peraturannya ya? Apa konsekuensi atau sanksi? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu kata-kata guru. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, di sini pemantau ini. Anak itu biasanya merasa bersalah ketika kata-kata ini kita lontarkan. Kemudian di posisi manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, disinilah posisi yang paling aman dan nyaman yang saya begini. Dan paling pertanyaan misalnya bakal lain karena menyebut nama orang tua. Kemarin saya buat restitusi di sekolah seperti itu. Kita buat kesepakatan kelas. Di kelas itu, di kelas maupun pokoknya di lingkungan sekolah itu kita buat kesepakatan kelas bahwa tidak, kalau baku garang tidak boleh menyebut nama orang tua. Nah, ketika ada salah satu siswa yang menyebut nama orang tua dan siswa itu yang orang tuanya disebut dia menangis, kan ada yang datang melawar Pak Guru, ada yang gara-gara nama orang tua. Nah, kita proseslah ini, tapi kita beri pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kita kan sudah buat kesepakatan kelas, tahu ini masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Nah, itu kata-kata yang sebenarnya yang harus kita lontarkan kepada anak-anak. Apa yang kita yakini? Apa kamu yakini hal tersebut? Tanya, apakah kamu yakin kata-kata yang kamu lontarkan itu tidak menyinggung temanmu? Nah, gitu. Jadi posisi manajer inilah guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut? Kata-kata yang harus diajukan ke anak-anak. Kalau kamu yakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Jadi anak itu ditanya apakah kamu mau memperbaiki itu. Artinya ketika kesepakatan kelas dilanggar, apakah dia mau tidak melanggar lagi kesepakatan itu. Ini ada hasilnya. Hasilnya memberontak. Ini misalnya kalau kita memberi hukuman, hasilnya siswa itu akan memberontak, misalnya mendendam, menyalahkan orang lain. Biasanya lawannya itu yang akan dia salahkan. Bagaimana kau juga gara-gara saya, misalnya begitu. Salahkan temannya sendiri. Sering. Menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Di sini, di posisi ini. Kemudian ketergantungan. Kalau kita jadi temannya, siswa itu biasanya ketergantungan dengan kita. Kemudian menyesuaikan bila diawasi. Kalau kita menjadi pemantau, kalau kita menjadi manajer, maka siswa itu, maka hasilnya adalah menguatkan watak dan karakter.
Kalau posisi kita di manajer, murid berkata, saya tidak peduli. Kalau kita menghukum, misalnya biasanya dia itu berkata, siapa juga mana Pak Guru, misalnya begitu itu. Artinya dia tidak perlu dengan apa hukuman yang diberikan kepada dia. Kalau di sini murid berkata, maafkan saya. Kalau di posisi berikutnya teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi dia berpikir begitu. Dia berpikir, Pak Guru kan temanku, Ibu kan temanku. Jadi dua sisi ini harus kita hindari. Jangan sampai kata-kata itu yang muncul dari anak. Kemudian murid berkata di posisi pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Misalnya dia itu bertanya begitu. Kan kita pantau dia sampai di rumah, ternyata kendalanya ada problem di rumah tangga antara ibu dan bapaknya. Jadi kalau kau tidak berpikir masalahnya orang tuamu, saya akan beri kamu misalnya hadiah apa yang kita akan janjikan ke anak kita. Kemudian murid berkata di bagian manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi kita bertanya seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa kita kan sudah buat kesepakatan kelas, apakah kamu mau memperbaikinya? Jadi anak itu akan berkata begini, saya akan memperbaiki masalah ini dengan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang saya sudah buat. Biasanya itu kata-kata yang akan muncul ke anak. Kemudian dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kalau kita menjadi penghukum, misalnya itu. Biasanya hukuman yang kita berikan tidak akan mempan ke dia, malahan kesalahan itu pasti akan dia ulangi lagi. Ini dampaknya. Dampak pada murid, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau kita tekan dia, kalau kita salahkan dia, kalau di posisi itu menyalahkan. Kemudian tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau kita jadi temannya, maka dampaknya adalah murid itu tergantung pada kita, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Dampak pada murid ketika kita jadi pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kita pantau dia karena kita sudah kasih tahu bahwa kalau kau berubah akan saya kasih ini. Jadi dia akan berpendapat di situ, ada hadiah nanti kalau saya berubah. Di posisi yang terakhir, itu dampak pada murid, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi siswa itu mengevaluasi dirinya sendiri. Kalau kita posisikan di posisi kontrol manager. Oke, kita lanjut pada keyakinan kelas ini yang saya sudah singgung tadi. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Keyakinan kelas yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak perlu panjang-panjang. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa dilakukan di kelas itu. Misalnya menjaga kebersihan, salah satunya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat kemarin. Ada 10 kesepakatan kelas yang anak-anak tulis. Yang pertama itu menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua bersikap sopan dan santun. Yang ketiga berpakaian rapi.
4. Menghargai orang lain. Ini anak-anak sendiri yang tulis, saya sodorkan kertas mereka yang tulis. 5. Menjaga keindahan. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 9. Belajar dengan giat. Dan 10. Peduli kepada lingkungan. Ini kesepakatan kelas yang sudah saya terapkan kemarin, dan baru kemarin hari Rabu juga saya sempat buat kesepakatan kelasnya. Saya sudah foto, jadi saya ingatkan ke anak-anak bahwa kesepakatan ini tidak boleh kita langgar. Ada segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Ada menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Di validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kata-kata yang harus kita tumpahkan ke anak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Begitu. Kalau menanyakan keyakinan terhadap siswa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, itu tadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu yang ditanyakan ke siswa. Jika siswa itu berbuat kesalahan di sekolah, kemudian menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya guru lakukan di sekolah. Kemudian menstabilkan identitas. Ada 2 contoh yang Pak Nadiem Makarim sebutkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu kita beritahu bahwa memang semua orang itu pasti berbuat salah. Jadi dia seakan-akan, oh ternyata bukan saya yang berbuat salah, tapi semua orang. Jadi dia tidak tertekan dengan kesalahan yang dia perbuat. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang harus kita untuk menstabilkan supaya anak itu tidak stres dan tidak. Itu yang Mbak Nadiem Makarim sebutkan. Oke. Ini rancangan tindakan aksi nyata yang insya Allah akan dilakukan. Membangun budaya positif murid melalui keyakinan kelas. Di sini ada 4: disiplin positif, kebutuhan dasar, segitiga restitusi, dan posisi kontrol. Pendahuluan aksi nyata. Latar belakang: belum nampaknya budaya positif murid di lingkungan sekolah, sehingga diperlukan adanya suatu aksi nyata untuk membangun budaya positif tersebut melalui keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini salah satu juga visi misi yang sudah kemarin dibahas di Lokakarya 3. Dan tujuan membangun budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid melalui keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebijakan sehingga tercipta pelajar sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 yang tadi sudah dibahas dari awal. Penerapan disiplin positif, keyakinan kelas dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Jadi program pendidikan guru penggerak supaya membagikan segitiga restitusi ini kepada semua. Ini ada saran-saran dari kepala sekolah. Jadi semua usahakan semua. Dimulai saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja setelah mendengar paparan-paparan maupun video yang baru saja kita lihat bersama, saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih dengan adanya guru penggerak yang lolos di sekolah kita maupun di Kecamatan Halel Barat ini. Sesuatu hal yang sangat
membanggakan, suatu kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai pimpinan. Alhamdulillah, dan insya Allah ke depan apa yang tadi dipaparkan tadi, saya sangat mengharapkan jangan hanya merupakan slogan, terutama sekali dilaksanakan. Ada beberapa yang kami garis bawahi di sini, yaitu anak didik ini ibarat padi yang begitu ditanam, dituai, kita pupuk. Dalam hal ini kami sangat mengharapkan kepada Dewan Guru maupun guru penggerak yang baru saja berhasil, agar supaya ini benar-benar dilaksanakan. Jangan haram, sekali lagi jangan hanya merupakan slogan. Mengenai berdoa dan selanjutnya itu tentunya sudah ada pada diri kita maupun anak-anak didik kita sudah terapkan dari awal ini. Diusahakan sampai berkelanjutan, berkesinambungan. Jangan hanya ada, kadang kan ada sekolah ada penilaian, ada ini kunjungan apa baru anak-anak dilatih. Saya sangat mengharapkan sebagai pimpinan ini, marilah yang belum ada, yang masih kurang, bahkan ditingkatkan. Berikut juga toleransi beragama sudah ada, kita laksanakan, Bapak dan Ibu guru laksanakan. Gotong royong begitu juga. Kreatif, ya bagaimana itu kreatif, jangan hanya siswa yang kreatif, guru tidak kreatif. Karena biar bagaimanapun anak-anak setidaknya mereka itu anak-anak ini akan mengambil contoh. Seandainya ada guru yang berbuat seperti ini, mereka tentunya ikuti, karena mereka itu meniru, masih meniru dengan keadaan guru. Karena guru begini mereka juga ikuti. Jadi kita sebagai guru, marilah kita, terutama bahasa, di saat kita mengajar, usahakan kita melakukan bahasa yang operasional, ya, agar supaya anak tersebut bisa juga berperan yang bagaimana Bapak guru sampaikan, mereka ikuti, ya. Karena di sekolah kita ini, kami menurut pantauan kami ada bahasa-bahasa yang kurang jelas yang mereka sampaikan. Akhirnya begitu mereka diberikan pertanyaan, nah bahasa itulah yang mereka lakukan. Olehnya itu, kalau ada yang seperti itu, marilah Bapak dan Ibu guru luruskan, agar supaya tidak sampai terbawa-bawa. Berikut juga di sini saya garis bawahi, ya, kebersihan sudah, disiplin positif. Nah, ini bagaimana disiplin ini, Bapak dan Ibu guru, sangat luas, bukan satu poin, ya. Mulai dari disiplin berpakaian, disiplin di kelas, disiplin waktu, dan disiplin melaksanakan tugas, disiplin mengajar, dan masih ada sangat luas. Nah, kriteria ini seandainya belum ada atau masih kurang terdapat pada kita sebagai guru, Bapak dan Ibu guru, untuk ke depan saya sebagai kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, agar supaya ditingkatkan. Yang tadinya masih kurang, tolong ditingkatkan. Yang sudah bahkan diperbaiki. Dengan keberadaan guru penggerak di sekolah kita ini, diusahakan sekolah kita ini bisa sebagaimana yang diharapkan. Barangkali untuk kelanjutannya kita serahkan saja pada, barangkali ada Bapak dan Ibu guru ingin berkomentar atau memberikan saran, usul, disilakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, tidak apa kita tanyakan, agar di sini ini keterbukaan, agar supaya sebagai guru, Bapak sebagai guru penggerak ini bisa menjelaskan kalau belum ada yang jelas.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan salam saja. Pada saat Pak Guru, Pak Supardi ikut kegiatan guru penggerak, saya juga di sini artinya cari-cari tahu apa itu guru penggerak. Yes, Siapa tahu kan insya Allah bisa melanjutkan. melanjutkan. Kan syaratnya harus 5 tahun pengertian. Kalau saya baru 3 tahun. Jadi saya sudah baca-baca, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lain. Kalau bisa sering-sering Pak Guru terapkan juga sama guru. Oke, siap. Supaya apa yang tidak Iya, ada di tidak sekolah rugi. kita bisa terapkan di kelas. Tidak rugi Bapak mengikuti. Iya, Ya. cukup cuman itu saja. Saya bahkan dengan keberadaan Bapak sebagai lulus sebagai guru penggerak, saya sebagai pimpinan sangat bangga sekali. Kebanggaan ini tidak bisa kami bayangkan dengan seperti apa. Jadi untuk itu kami mohon maaf ya Ibu Irma, bukan disengaja ya. Ya, terima kasih. Dilaksanakan sehari-hari oleh siswa yang Bapak ini tanpa apa maksudnya, tanpa dikarang ya, karena ini keseharian untuk siswa yang berdoa. Itu sudah memang sudah kewajiban di SDN 8. Terima kasih karena setiap tampilan yang sudah Bapak putar tadi sudah ada. Itu yang memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, salah satu teman guru kita itu bisa berhasil lolos dalam program guru penggerak, program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Suatu kebanggaan kami itu bisa sama-sama di sini kami menyaksikan teman kami ikut di guru penggerak ini. Dan dalam kegiatan ini, di sesi berbagi ini sangat bermanfaat khususnya kepada saya sebagai guru baru di sini yang belum berpengalaman. Jadi saya sangat berterima kasih banyak kepada Pak Supardi sudah memaparkan materi sesi berbagi ini, berbagai materi kebutuhan yang harus kita laksanakan saat pembelajaran. Bagaimana kita sebagai kontrol guru saat mengajar, bagaimana memecahkan masalahnya. Itu yang perlu kita pelajari lebih lanjut lagi sehingga kita bisa terapkan sama-sama di sekolah ini dalam hal menangani siswa itu sendiri. Dan untuk memang dalam halnya saya juga waktu perkuliahan, karena ini sesi berbagi, saya juga ingin berbagi dengan teman-teman di sini. Saya pernah belajar tentang psikologi. Kalau memang pada dasarnya siswa SD itu adalah awal pembentukan karakter, di mana nanti dewasa nanti karakter yang dimilikinya saat SD itu yang akan terus berlanjut hingga dewasa. Makanya guru SD itu sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Itu menurut Elizabeth Harlock, seorang pakar psikologi dari luar, dari barat, yang banyak bukunya kita pelajari dalam ilmu psikologi, dalam psikologi perkembangan. Jadi itu golden age, bisa dikatakan golden age, usia emas itu ada di tingkat TK dan SD. Oleh karena itu kita di sesi berbagi ini dari materi tadi kontrol guru itu, itulah yang akan menjadi modal kita dalam pembentukan karakter siswa itu sendiri, sehingga kita dapat memilih kontrol mana yang paling ideal untuk kita terapkan saat kita menghadapi situasi yang bagaimana. Maka itu di sesi berbagi ini sama-sama kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Nanti kita juga akan bertanya sama Pak Supardi. Semoga
terus berlanjut hingga tuntas ini program guru penggeraknya, kami akan mendukung penuh dalam hal guru penggerak ini. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kepsek atas saran dan masukannya, serta terima kasih banyak rekan-rekan Dewan Guru sudah memberikan saran dan pendapatnya. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya mungkin perjelas ya dari Ibu Asma mengenai tupoksi misalnya Pak. Kita bermain dulu kesen, renggang dulu meja, kasih belakang sudah bermain. Kita mulai dari menghitung angka 1 sampai dengan angka 10. Artinya masing-masing jaringan kita ini di kanan ada 5, di kiri ada 5. Oke, kita menghitung sambil bernyanyi. Kita mulai. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, 1 jari 2, susun begini. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, 1 jari 4, susun begini. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, 1 jari 3, susun begini. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, 1 jari 8, susun begini. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, 1 jari 10, susun begini. Semangat! Sekarang kita buat kelompok. Masing-masing sudah kelompok yang kita sudah bagi kemarin. Silakan buat kelompok yang sesuai kelompok yang kita sudah buat. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita
bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Demikian pemaparan materi sesi berbagi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah sudah menyempatkan waktu dalam sesi berbagi ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Dewan Guru sudah membantu saya dalam hal sesi berbagi. Untuk menutup kegiatan kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, sesi berbagi guru penggerak angkatan 3 kita tutup.